Assalamualaikum. Nah, kali ini bahasan kita tentang gerak vertikal ke atas. Oke, apa saja sih ciri GVA? Yang pertama adalah benda bergerak dari bawah ke atas. Coba perhatikan gambarnya, ada sebuah benda. Kalau gerak vertikal ke atas sudah pasti dong gerakannya itu dari bawah ke atas. Selanjutnya ada kecepatan awal, artinya kecepatan awalnya itu tidak sama dengan nol. Ketika benda dilempar ke atas tanpa kecepatan awal, maka benda tidak akan naik ke atas. Selanjutnya, ketika benda sudah bergerak dan ke atas, maka benda akan mencapai titik tertinggi. Dan pada titik tertinggi tersebut, maka benda mengalami kecepatan akhir yang sama dengan nol. Itu ditandai dengan keadaan bendanya diam dan bersiap-siap jatuh kembali ke bawah. Oke, next ciri selanjutnya. Ini adalah ciri yang berkaitan dengan rumus, karena gerak vertikal ke atas adalah contoh dari aplikasi gerak lurus berubah beraturan. Maka rumusnya itu diadopsi dari gerak lurus berubah beraturan atau GLBB yang 3 rumus kemarin, VT, S, dan VT kuadrat. Nanti kita jelaskan. Nah, yang pertama, jika di GLBB percepatan itu inisialnya adalah A, beda dengan gerak vertikal ke atas, maka percepatannya diganti menjadi percepatan gravitasi yang inisialnya G. Coba perhatikan di rumus GLBB yang nilainya A itu diubah menjadi G. Rumus yang pertama A diganti G, rumus yang kedua A diganti G, rumus yang ketiga A juga diganti G. Nah, yang kedua adalah jarak dalam GLBB itu inisialnya S diubah menjadi ketinggian yang menjadi inisialnya H. Maka perhatikan rumus yang kedua, S diubah menjadi inisialnya H. Lalu rumus yang ketiga, S juga diubah menjadi inisialnya H. Nah, ciri terakhir itu adalah nilai percepatan gravitasi itu negatif atau G sama dengan negatif. Maka rumusnya nanti jadi negatif. Artinya geraknya itu diperlambat. Ketika benda dilempar ke atas dan bergerak lama-lama berhenti. Artinya apa? Kecepatannya berubah menjadi lambat. Maka namanya seperti gerak diperlambat. Sehingga akhirnya pada titik tertinggi, kecepatan akhir itu adalah nilainya 0. Nah, berdasarkan ciri dari yang sudah kita bahas, maka kita peroleh rumus. Yang pertama adalah VT sama dengan V0 dikurang G dikali T. H sama dengan V0 dikali T dikurang setengah dikali G dikali T kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Nah, kalau kita perhatikan ternyata rumus ini identik dengan rumus GLBB sehingga bisa mempermudah kita untuk menghafal rumusnya. Hanya saja kita harus ingat syaratnya, syarat GVA, sehingga kita aplikasikan untuk sesuaikan dengan rumus-rumus ini. Gampang kan? Next, di yang gak kalah pentingannya itu di keterangan rumus. Di sini ada inisial, ada kata kunci, dan ada satuannya. Kalau anak-anak semua tidak ingat ini, kita tidak bisa menyelesaikan soal sesuai dengan instruksi soal. Ada VT itu kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. Ingat, jika keadaan benda pada titik teratas maka VT bernilai 0. Lalu kemudian ada V0 itu adalah inisialnya V0, kata kuncinya kecepatan awal, satuannya adalah meter per sekon. Lalu ada H yang kata kuncinya ketinggian, maka satuannya meter. Ada percepatan gravitasi yang inisialnya G, satuannya meter per sekon kuadrat. Lalu ada yang terakhir adalah waktu tempuh benda yang satuannya sekon. Oke, sekian penjelasan tentang GVA. Next kita akan buat video penjelasan fisika lainnya. Tetap like, subscribe, dan komen ya. Salam fisika asik. Assalamualaikum.